Karena saat ini saya sedang diberikan kemuliaan oleh Allah dengan rasa sakit ini, dan saya akan segera menjumpai wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat saya rindukan selama hidup saya. Itu guru beliau, ulama besar sekali di Mesir. Kami yang tinggal di sana mengetahui siapa Syekh Sa'rawi seperti itu, bagaimana pengaruh di sana, sehingga subhanallah saya tidak bisa langsung menerjemahkan tadi itu, karena ini bagi saya sangat luar biasa. Bagaimana seorang pasien sedemikian rupa dia merasakan rasa sakitnya, dan dia tidak melihat sakit itu sebagai sakit, tapi sebagai sebuah nikmat, dan merasakan itu bahwa dia ada dalam naungan Allah sebagai tamu Allah dengan merasakan rasa sakit. وأختم بهذه النصيحة الجامعة: نجاح الممرضة، نجاح الطبيب، نجاح الإنسان في عمله يقوم على جناحين. الجناح الأول الذي بيناه، جناح الإيمان والذكر والدعاء والنصيحة والاستعانة بالله، هذا جناح. الجناح الثاني جناح العلم ورفع درجة المهارة والخبرة. فينبغي أن يكون عند الممرض والممرضة والطبيب دوام التعلم وأخذ الدورات حتى يواكب الحديث في تخصصه، وحتى تكون مهارته في أعلى قمة، في أحسن جودة ودقة، وأن يكون منضبطا في الوقت وفي المواعيد، أن يكون دقيقا، لأن النجاح يقوم على جناحين: جناح الإيمان وجناح العلم والكفاءة. Terakhir saya ingin mengatakan bahwa kesuksesan seorang ahli kesehatan itu ada dua sayap. Sayap pertama adalah sayap keimanan, doa dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayap yang kedua adalah kekuatan ilmu yang dimilikinya. Sejauh mana dia betul-betul mendalami ilmu kesehatan yang dimilikinya, betul-betul memiliki kemampuan di atas rata-rata, betul-betul profesional, menguasai bidangnya, rajin mengikuti pelatihan-pelatihan, dan tidak pernah lelah untuk terus mendalami ilmu itu. Dengan dua sayap ini, saya yakin maka seorang siapapun ahli kesehatan, petugas kesehatan pasti akan mendapatkan kesuksesannya. Sebab jika salah satunya hilang, pasti dia akan gagal. Dia hanya mempunyai keimanan, tidak punya bidang profesi yang baik, tidak mendalami ilmunya, juga tidak sukses. Dia juga hanya mendalami ilmu kesehatannya tidak dengan iman, tidak dengan kekuatan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saya yakin itu pun tidak akan berhasil. Sebab itu saya mendorong agar para mahasiswa-mahasiswa di sini dua bidang, dua sayap ini dikuasai dengan baik, yaitu keimanan diperkuat, keyakinan kepada Allah diperkuat. Yang kedua, ilmu yang menjadi profesi para mahasiswa-mahasiswa sekalian itu didalami dengan baik dan dikuasai dengan sebaik-baiknya. وفي الختام أشكر أخي الدكتور سعيد على إتاحة هذه الفرصة، وأختم بالدعاء: أسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا رب العالمين، صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك في بناتنا وأبنائنا، وبارك في علمهن وعلمهم وفي هذا المعهد، وامنحهم من بركاتك، وامنحهم من علمك، وامنحهم من فضلك، واشفنا وإياهم بشفائك، وداونا وإياهم بدوائك، واجعل في أيديهم وفي أيديهن الشفاء العاجل يا رب العالمين، واحفظهن واحفظ كل من حضر هذا الدرس وفي هذه القاعة والسامعين جميعا والمشاهدين. اللهم احفظ الجميع من كل مكروه وسوء، وبارك في هذا البلد الطيب أندونيسيا الطيبة التي فيها من خيرات الله الكثير، فزد فيها خيرا وزد فيها بركة وزد في أهلها نعمة ورحمة وبركة. وأسأل الله أن يجعل مجيئي إليكم بالخير والبركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir sekali tadi beliau mengucapkan terima kasih kepada Profesor Saifu karena beliau sudah berkenan membawa saya ke tempat ini
baik. Saya sangat senang hati bisa bertemu dengan calon-calon ahli kesehatan. Yang kedua, yang terakhir lagi, beliau mendoakan para hadirin sekalian, para ibu dosen dengan stikes ini, pertama agar stikes ini semakin baik, semakin maju, kemudian para mahasiswa dan para dosennya juga dijadikan tangannya sebagai wasilah kesembuhan untuk siapapun yang sakit, wasilah kebaikan. Kemudian beliau juga mendoakan semoga semua yang hadir di sini itu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari segala penyakit, dari segala sesuatu yang tidak kita sukai, dan mudah-mudahan juga katanya semua yang hadir di sini diberikan kesuksesan, betul-betul profesional dalam bidang ilmunya, serta juga kuat dalam bidang imannya. Demikian yang disampaikan oleh beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Kang itu nampaknya, jadi ya semakin kepengen sukses tuh pahitnya semakin nyekap gitu. Oke saudara-saudara, jadi saya kira kuliah pada sore hari ini 1 jam ya, itu memberikan saya kira enlightening, pencerahan bagi kita bahwa dimensi sakit itu tidak hanya dimensi fisik. Sementara ilmu kita, kalau kita bicara mulai konsep dasar itu semuanya, hampir semuanya fisik, padahal dulunya ya Muhammadiyah itu, tapi ya isinya itu banyak fisik. Bicara nyeri ya hanya bicara teori gate control misalnya gitu. Tapi dimensi lain dari sakit yang disampaikan oleh Prof. Daud tadi bahwa itu menjadi tamu Allah. Jadi sakit itu jadi tamu Allah. Jadi kalau ada orang sakit kita menggoli di sana menjadi menu jagungan sama Allah. Itu mungkin jarang kita dengarkan di kampus Muhammadiyah sekalipun, karena hampir itu tidak tersentuh ya. Nah jadi dengan kita nanti berafiliasi dengan Timur Tengah dan sebagainya, saya kira dimensi spiritual, dimensi ruhiyah dari sakit dan sehat ini akan mendasari kita sebagai seorang muslim. Ya karena semua lulusannya lulusan umum, lulusan pendidikan berorientasi Amerika, Eropa, ya larinya ke fisik, jadi karena ruh tidak tersentuh. Saya kira ini menjadi modal awal bagi kita. Berarti dimensi ruh saya kira perlu dimasukkan di dalam kurikulum Bu tentunya. Jadi yang ngajarin manajemen nyeri itu mungkin harus, ini tamu nih Gusti Allah, ini jago jadi harus disentuh gitu ya. Saya kira masih ada waktu barang 5 menit, mungkin 1 atau 2 pertanyaan untuk Prof. Daud. Satu pertanyaan saja, mau segera ke Solo. Bismi Sri Ramadhani. Ana minal fasil rabi. Wabillahi saqul syukran ala ihtimamikum alladzi qad a'tani fursatan yamilakan. Aidan afwan jiddan idza atakalam bilughah al-arabiyyah kasiran fuka. As'al yakni Mada naf'al iza najidu as-sahsun al-maridah la yatakallam bil ahsan ma'ana iza nahnu al-ikhlas kulla fi kulli hal. Asani. Jadi pertanyaan pertama itu bagaimana katanya kalau kita menghadapi pasien yang tidak bisa berkomunikasi dengan baik dengan kita ya, gitu ya. Yang kedua bagaimana jika kita menghadapi pasien yang bukan muslim. Begitu. Begitu betul kan kayaknya? Saya satu cara paham gitu. Terus para pembahasannya tadi bagaimana menghadapi pasien kalau kita ikhlas tapi pasiennya marah-marah terus. الإنسان حكيم بالنسبة للمريض الذي يموت، فإن كان مسلما
يعطيه توصيات الإسلامية. إن كان غير مسلم مثلا صاحب ديانة المسيحيين مثلا النصارى أو نحو ذلك، فيقول له يعني أنت تعلم أن الجنة تنتظرك وأن كذا وأن كذا فيما يؤمن به. إن كان إنسان على غير دين فيقول له تفاءل، فالتفاؤل طيب وأنت إن شاء الله سعيد وأولادك يحبونك وأنت أديت دورك في الحياة. يتكلم من الكلام الذي يشجع الذي يقال بحسب الإنسان الذي يكون عنده. نجيب على السؤال الثاني بعد الترجمة الثانية. Jadi terkait dengan pasien yang yang tidak beragama Islam, pertama kalau dia agamanya agama Muslim, ya berikanlah bahasa agama yang universal, bahwa surga menanti Anda, begitulah. Pokoknya yang jelas hal-hal yang memberikan optimisme bagi sang pasien. Adapun jika yang kita hadapi pasien yang tidak beragama sama sekali, sampaikan saja Anda ini bisa optimis, orang-orang banyak yang mencintai Anda, anak-anak Anda mencintai Anda. Seperti itu Anda tidak harus berat meninggalkan mereka, tetapi mereka malah mencintai Anda meskipun Anda dalam keadaan seperti ini. Universitas Ainusam. Jadi Universitas Ainusam itu universitas tempat almarhumah Ibu Profesor Dr. Anwar Garit waktu belajar di Kairo. Jadi ini sudah kita lalui oleh Dekan Kuliah Tamrin, Dekan Fakultas Perawatan dan Rektor Universitas Ainusam. Jadi kami serahkan kepada Direktur Stikes. حديث قاله محمد جاء به وهو حديث مسند في حق من بذكره نردد فهو علي بالعلا مؤيد للمرتضى كرامات والعلا جلبابها ومن يروم المعالي باب علم المصطفى أنت العلي في المعالي وكفى كونوا معي يا باب علم المصطفى أنت العلي في المعالي وكفى يا كعبة. Apakah arti dari 5M? Menyablon, membordir, mencetak, memfoto, memvideo. Maksa banget.
Itulah gejala yang berkembang di masyarakat Jogja dan sekitarnya untuk urusan 5M, menyablon, membordir, mencetak, memfoto dan memvideo. Singkatannya di Pas-Paske. Percayakan semuanya hanya di 5M Production. 5M Production. Jalan Nagan Kidul nomor 57, 67 dan 73 Kraton Yogyakarta. Telepon 0274 389 160 atau di 081 125 2091. Pokoknya semuanya ada di sini. Yuk tang 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 dugu dugu dung. 5M Production, terkenal se-Jogja dan se-Indonesia.